Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini, dan untuk Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ruang publik hari ini secara utuh dari awal, bisa dengarkan ulang di kbrprime.id, kemudian pilih ruang publik. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada dari Sigap yaitu Mas Sarli, dan juga dari LBHM ada Mas Hisham ya. Kita masih membahas mengenai KUHP dan perlindungan bagi orang dengan disabilitas. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, yang ingin saya tanyakan juga gitu ya ke Mas Sarli dan juga Mas Hisham tentunya. Seperti apa sih Anda berdua melihat perlindungan terhadap orang disabilitas dengan adanya KUHP baru ini, Mas Sarli dan juga Mas Hisham? Bisa disampaikan dulu oleh Mas Sarli, silakan Mas Sarli. Oke Mbak Naomi. Pertama kalau kita melihat KUHP, tentu kita melihat Ya. harusnya kita melihat sekumpulan aturan yang mampu menjamin dan melindungi hak-hak kawan penyandang disabilitas. Nah, tapi dalam beberapa aspek kita bisa melihat, misalkan tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Mas Isam, Ya. soal kesetaraan dalam konteks subjek hukum misalkan. Bagaimana bisa seorang baru bisa baru tidak bisa dianggap tidak bisa melapor karena kemudian eh, dia dianggap di bawah pengampuan. Ya. Dalam banyak kasus justru gitu ya, dalam banyak kasus justru pengampunya sendiri yang melakukan kejahatan itu, gitu ya. Nah, ini kondisi yang tentu sangat tidak ideal bagi kawan-kawan penyandang disabilitas ketika kemudian ingin melaporkan kasus yang dia dia alami gitu ya. Nah, oleh karena itu catatan banyak catatan yang disampaikan oleh kawan-kawan penyandang disabilitas terkait dengan KUHP kita yang baru, termasuk ketika dulu dalam rapat-rapat pembahasan minimnya partisipasi kawan-kawan penyandang disabilitas dalam Ya. Baik. Ya, maaf ya Mbak, silakan. saya sambil ngasuh ini. It's okay, Jadi Mas, silakan. jadi ada beberapa hal yang dikritik oleh kawan-kawan penyandang disabilitas. Pertama soal substansi, yang kedua soal partisipasi. Nah, soal partisipasi kawan-kawan memberikan catatan serius karena kawan-kawan tidak ingin hanya dilibatkan secara formal saja gitu ya. Artinya secara substansi harusnya masukan-masukan yang selama ini disampaikan itu juga didengar dan ditimbang gitu ya. Tidak hanya kemudian diminta hadir dalam forum ini lalu kita yang diminta untuk mendengar keterangan Ya. mereka, nggak seperti itu gitu loh. Jadi yang selama ini beberapa catatan termasuk soal pertanggungjawaban pidana yang selama ini juga dikritik. Jadi kalau kawan-kawan selama ini inginnya gitu, kalau soal pertanggungjawaban pidana, kalau berdasarkan keterangan dari psikolog maupun psikiater bahwa yang bersangkutan itu dianggap mampu bertanggung jawab, beri sanksi sesuai dengan posisi, tidak perlu Baik. tidak perlu karena kondisi kedisabilitasnya itu menjadi sesuatu hal yang meringankan atau yang memberatkan gitu ya. Nah, termasuk kalau kemudian dari sisi hasil pemeriksaan kejiwaan misalkan dia dianggap tidak mampu, ya sudah harus dilepaskan. Untuk apa kita menghukum seseorang yang ketika dia melakukan sesuatu itu memang secara keilmuan gitu ya, itu dianggap tidak mampu, tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Jadi ada beberapa pasal yang memang menjadi catatan dari Ya. kawan-kawan disabilitas terkait dengan kondisi KUHP kita yang baru. Tapi terlepas dari itu semua, memang kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang juga jadi jangan gitu bagi kawan-kawan yang disabilitas, karena di sana memang secara eksplisit diatur Ya. hak-hak mereka dalam proses perlindungan dalam proses peradilan gitu ya. Nah, Baik. tinggal ini yang perlu kita dorong agar proses peradilannya harus juga fair. Terima kasih. Baik, Mas Harli dan juga Mas Hisham. Tambahan singkat tambahan yang sudah disampaikan oleh Mas Harli dari Mas Hisham, silakan.
Iya, mungkin Singkat berkaitan saja, dengan karena keterbatasan waktu, tadi silakan. soal harus komprehensif gitu ya kalau mau perlindungan, nggak boleh setengah-setengah gitu. Jangan sampai tadi juga soal pelibatan dan juga perumusannya supaya Ya. komprehensif ya libatkan secara penuh gitu. Jangan sampai pelibatannya hanya setengah-setengah, kemudian hasilnya juga perlindungan yang setengah-setengah dan akhirnya ketika praktik juga gagal-gagal juga percuma. Gitu sih kira-kira. Baik Mas Hisham dan juga Mas Harli, ini karena keterbatasan waktu ya. Terakhir untuk Mas Harli dan juga Mas Hisham, pesan untuk semua pihak nih Mas, termasuk komunitas disabilitas untuk terus-menerus mengupayakan perlindungan terutama bagi orang disabilitas yang bisa dibilang berhadapan dengan hukum. Mungkin dari Mas Hisham dulu lalu ditutup oleh Mas Harli, silakan singkat saja masing-masing 1 menit. Eh, Oke, mungkin untuk teman-teman disabilitas gitu ya, karena sebenarnya sudah punya modal, sudah berkali-kali melakukan advokasi kebijakan dan cukup banyak yang berhasil gitu ya. Semoga perjuangan ini nggak putus gitu ya, terus berlangsung dan terus meningkat gitu sampai di semua aspek kehidupan kita bisa tercover perjuangannya untuk semua aspek kebijakan. Kemudian untuk teman-teman penegak hukum diharapkan sensitivitasnya juga peningkatan kapasitas mungkin dalam bagaimana menangani teman-teman disabilitas baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana gitu kira-kira. Baik dari Itu Mas sih. Harli, silakan Mas Harli. Baik, perlindungan atau keadilan itu memang suatu keniscayaan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas gitu ya. Tapi eh, hambatan yang mereka miliki itu juga keniscayaan bagi kita untuk memahami. Jadi kalau kita nggak paham soal hambatan yang ada pada mereka, tentu perlindungan tidak akan pernah terwujud, keadilan tidak akan pernah wujud. Jadi tantangan kita adalah memahami hambatan-hambatan yang ada pada mereka, dan itu juga jadi modal bagi kita untuk berinteraksi dengan mereka. Saya pikir itu Mbak Novi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Hisham Ikhtiar, Staf Riset dan Program LBH Masyarakat LBHM, dan juga terima kasih banyak untuk Mas Sarli Zulhendra, pengacara Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia, untuk kesempatannya bisa hadir di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu KUHP dan perlindungan bagi orang dengan disabilitas. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit, sampai jumpa dan salam.